Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Alhamdulillah pemirsa ngaji bareng di TVRI nyaman di hati. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan-insan yang bertakwa kepada Allah dan terus semangat berbagi. Amin ya rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah topik pembahasan kita di ngaji bareng episode kali ini yakni inspirasi Jumat berkah berbagi. InsyaAllah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita yang sudah tidak asing lagi, Al-Ustadz Muhammad Fadli Sudiro MSq. Beliau sebagai narasumber kita. Dan yang kedua, alhamdulillah kita kedatangan tamu kita yang menjadi narasumber kita pada sore yang berbahagia ini, yakni Bapak Al-Ustadz Haji Insinyur Cak Sumardi. Mari kita sapa kedua narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Cak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz gimana Ustadz? Makin ganteng aja Ustadz. Ya alhamdulillah, keberkahan Jumat dan ada tamu istimewa ini juga guru saya. Cak itu berarti dari arek-arek Surabaya. Kita mengenang Hari Pahlawan, maka kita mengingat Surabaya. Jadi kita menghadirkan Cak Sumardi biar kita lebih semangat. Kalau nggak semangat pulang sini makan sate gitu. Insya Allah selalu memberikan motivasi dan inspirasi Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan alhamdulillah kita hadir di tengah-tengah kita ini, audiens kita Masya Allah cantik-cantik ibu-ibu ya. Pakaiannya ada yang peta-peta ya Masya Allah. Pertama dari Majelis Ta'lim Qalbun Salim Marelan. Assalamualaikum. Sehat ibu-ibu ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Kayak pakai mukena ibu-ibu semua ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, dari Al-Jihad Johor. Assalamualaikum. Ini usianya muda balik Bu, karena pakaiannya sangat ngejreng sekali ya. Tapi udah lunas semua ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada juga dari sahabat Jumat Berkah. Assalamualaikum Pak. Ada ya, alhamdulillah. Kemudian ada juga Fosil Badan Kemakmuran Masjid ya, Forum Silaturahim dan hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tak sabar rasanya kita ingin menunggu pembahasan tentang inspirasi Jumat berkah berbagi. Insya Allah bisa memberikan atau menularkan energi positif untuk kita semua, wabil khusus untuk pemirsa yang ada di rumah dan kita semua. Kepada Ustadz, falyatafaddal masykur. Ayo syukran kepada Ustadz Ibnu Jarad yang alhamdulillah beberapa pekan lalu baru pulang umroh. Alhamdulillah masih bawa-bawa Mekah ya, masih bawa-bawa Madinah. Semoga air zam-zamnya belum habis nih untuk ibu-ibu ya. Baik. Alhamdulillah, inspirasi Jumat berkah berbagi, di mana Jumat mempunyai bagian dari min fadilatil ayyam, ya, ada keutamaan-keutamaan dari hari-hari. Wa afdalul ayyam yaumul jum'ah, kata Nabi. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat itu, Allah lebih mencintai hari Jumat dibanding hari Idul Adha dan Idul Fitri. Sangkan mulianya hari Jumat itu. Maka atas inisiasi itu di tahun 2017 saya bersama dengan Cak Sumardi KH. Oh, ini Kiai Hajinya di belakang ya. KH itu apa itu, Cak? Nama orang tua ya. Kalau saya kan Sudiro gitu ya. Jadi pada tahun 2017 Ustadz Uja kita mendirikan satu inisiasi Sahabat Jumat Berkah. Berarti ini sudah jalan kurang lebih 5 tahun menuju 6 tahunnya di tahun 2023. Ribuan nasi kotak
setiap Jumatnya dibagi di beberapa masjid. Kemudian alhamdulillah sampai hari ini disebutkan sudah ada 8 kota se-Indonesia, 6 di Pulau Sumatera dan 2 di Pulau Jawa. Nanti Cak Mardi yang menyampaikan langsung. Dan beliau juga aktif di gerakan Arek-Arek Surabaya. Ada kegiatan donor darah yang telah berlangsung berapa lama, Cak? 31 tahun. 31 tahun donor darah tidak berhenti. Ada juga komunitas fosil, ya, forum silaturahmi lintas masjid dan musola. Inilah gerakan inspirasi bagaimana Jumat berkah itu kita maknai, Ustadz Uja. Mengapa kita sebut dengan inspirasi? Telah banyak ratusan mungkin bahkan ribuan masjid yang terinspirasi menginisiasi nasi umat berbagi di hari Jumat secara swadaya masyarakat sekitar. Satu rumah 2 nasi bungkus, satu rumah 1 nasi bungkus, satu rumah 5 nasi bungkus, dan sekitarnya memberikan kepada umat yang sedang sholat Jumat. Tujuannya apa? Begitulah mental Islam. Mental Islam adalah yadul ulia khairum mina yadis sufla. Muslim itu harus berbagi, Muslim itu harus memberi. Dan Islam ini besar karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Uja di awal tadi. Kita memberikan 1 kebaikan, maka akan dibalas Allah 10 kebaikan. Budaya berbagi adalah budaya bagaimana anak generasi kita itu menjadi pemimpin. Budaya menjadi entrepreneur, budaya menjadi owner, supaya biasa gaji orang, bukan orang yang digaji. Sebenarnya filosofinya ke sana, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikanlah zakat. Orang yang suka berbagi dan memberi, mereka lah orang-orang yang layak untuk menjadi pengusaha-pengusaha besar, pemimpin-pemimpin besar. Karena sejak kecil sudah diajarkan untuk berbagi. Siapa yang berbagi kalau di perusahaan? Ya sang owner yang mempunyai perusahaan. Inilah tipologi Islam yang diajarkan dalam konsep leadership dan kepemimpinan. Maka jiswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu satu budaya. Dan negeri ini besar, negeri ini merdeka, bahkan dari gerakan berbagi seorang muslim. Ya, bagaimana misalnya Pegangsaan Timur, satu rumah yang digunakan untuk proklamasi. Siapa namanya Ustadz? Faras bin Martak, ya, saudagar dari Yaman, menghibahkan, memberikan rumahnya tepat di hari Jumat. 17 Agustus adalah di hari Jumat, 9 Ramadan itu juga hari Jumat. Gerakan Jumat menginspirasi, dipilih harinya hari Jumat, ya. Tanggalnya 17 Agustus, 17 rakaat salat wajib dalam sehari. 17 Ramadan turunnya Al-Qur'an. Jadi pemimpin bangsa juga sudah mengajarkan, maka dihibahkan itu rumah. Kemudian bagaimana rakyat muslim pada masanya juga berbagi dalam spirit arek-arek Surabaya, hari pahlawan. Apa yang kita sebut dengan resolusi jihad yang dikeluarkan langsung dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya. Kita berbagi bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kita dan jiwa kita. Ini yang diajarkan di dalam Islam. Ini yang diajarkan oleh para founding fathers kita. Dan ini merupakan bagian inspirasi yang kita hadirkan hari ini. Kiranya dapat menginspirasi sebanyak-banyaknya sahabat ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati, terus berbagi. Wah, gitu ya, Cak, ya. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah. Ustaz, di hari Jumat tadi karena Allah Subhanahu wa taala menyukai hari Jumat. Kan istilah ini timbul Jumat barokah. Pertanyaannya berikutnya, Ustaz, apakah di hari-hari yang lain tak barokah, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dari aksi berbagi ini, fadilah atau manfaat apa di dalam Islam? Tentunya bagi seorang muslim yang ketika dia gemar berbagi itu mendapatkan fadilah atau manfaat apa, Ustaz? Silakan. Baik, nanti bisa beranjak ke Cak, ya. Oh. Jadi keistimewaan itu ada istimewa bimakan, wa istimewanya itu fadilatuhu bil makan wa fadilatuhu bil waqt, ya. Ada keistimewaan tempat, ada keistimewaan waktu, maka ada namanya waktu-waktu mustajab, ya. Kemudian Ustadz Jarod kemarin berangkat ke tempat-tempat mustajab. Tempatnya mustajab, ya.
pelipat gandaan kebaikan menjadi 100.000 kali lipat. Itu kalau dikali, ibu sekali sholat Jumat di sana, berangkat umroh bersama Uja, tapi melalui saya mungkin, biar Uja berangkatkan saya, nggak beliau terus yang berangkat gitu ya. Itu 100.000 kali lipat, itu kalau dihitung dengan usia ibu, 100.000 hari, kurang lebih 272 tahun usia kita. Sekali sholat Jumat sama dengan sholat Jumat selama 272 tahun. Itu kan kuantitatif angka disebabkan tempatnya 100.000 kali lipat. Jadi memang Allah ada mengistimewakan tempat dan ada mengistimewakan waktu. Maka fadilah Jumat langsung hadir dari kalam Rasulullah SAW. Afdalul ayyam, sayyidul ayyam. Sebaik-baik dari hari dan pimpinan dari hari-hari. Ya, bumi atau tepatnya dunia diciptakan pada hari Jumat, kiamat juga akan datang hari Jumat. Nabi Adam diciptakan hari Jumat dan diturunkan ke bumi juga hari Jumat. Jadi hari Jumat mempunyai fadilah-fadilah. Siapa yang menetapkan? Allah Jalla wa'ala. Ya. Ketika Allah sudah menetapkan keberkahan itu, maka Allah yang akan melipat gandakan. Apakah di hari baik yang lain tidak baik? Ya tetap baik. Kita tetap harus berbagi every time, setiap waktu, setiap hari. Tapi ada waktu yang kemudian Allah khususkan pelipat gandaan. Ada bulan, ada hari. Kalau mingguan namanya Jumat. Kalau bulan namanya Ramadan. Kalau malam namanya Lailatul Qadar. Kalau waktu namanya sepertiga malam. Itulah waktu-waktu yang dipilihkan. Dan hamba-hamba yang cerdas, andai kata Seninnya 100.000, maka Jumatnya 1 juta. Wah, harusnya begitu. Kenapa? Bukan berarti nunggu Jumat baru sedekah gitu kan. Senin sampai Kamis, kemudian Sabtu Ahadnya, silahkan sedekah di waktu-waktu itu dengan cara yang wajar. Tapi karena Jumatnya istimewa, maka ada pelipat gandaan. Ya, kita berangkat umroh, ada pelipat gandaan uang yang harus kita siapkan. Kalau cuma jalan-jalan ke Brastagi, berapalah habisnya? Wah, cuman umroh kan agak banyak. Karena memang akan mendapatkan keutamaan. Jadi gerakan Jumat Berkah ini masuk pada satu momentum motivasi, seperti kita memotivasi anak-anak. Di mana kita memulainya? Subuh berjamaah. Buat saja gerakan subuh berjamaah. Insya Allah kalau subuhnya berjamaah, zuhur malewat, asar aman gitu, maghrib isya terbiasa. Karena yang paling berat adalah sholat subuh dalam gerakannya. Allah. Sampai orang yang meninggal pada hari Jumat dan malam Jumat, insya Allah terbebas dari siksa kubur. Subhanallah, tepat sekali. Ya tadi saya juga baru berziarah takziah ya di rumah dari Bapak Dr. Ahmad Fadli, Kadis Pendapatan Sumatera Utara, ya tadi dengan Bapak Ayah Gubsu juga, Bapak Haji Edi Rahmayadi berhadir. Insya Allah nanti malam adalah malam pertama. Ibunda tercinta Ibu Hajah Ali Nafiah Lubis tutup usia 80 tahun. Di tahun 86 saat Pak Ahmad Fadli baru lagi kelas 6 SD, ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi si ibu ini kurang lebih ya 36 tahun menjanda, single parent, membesarkan anaknya, dan alhamdulillah anak-anaknya sukses semua. Karena tadi disangkut masalah kemuliaan hari Jumat, maka tentu kita memuliakan ibunda dari Bang Ahmad Fadli, khususon ila Ibu Haja Ali Nafiah Lubis almarhumah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'alil jannata maswaha. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa Ngaji Bareng TVRI, selanjutnya kita akan berdialog ya, berdiskusi dengan Bapak Cak Mardi Cak Sumardi ya, KH. Masya Allah. Program apa ini, Cak? Tentang yang dibuat ini? Programnya yaitu kita membagikan nasi kotak. Ya. Jadi menyambung apa yang disampaikan Ustadz tadi. Semua hari itu baik, yang terbaik hari Jumat. Semua sedekah itu baik, yang terbaik berupa makanan. Jadi kami menciptakan suatu kegiatan yang mana yang simpel tapi sampai ke tujuannya, yaitu kita membagikan nasi kotak sejumlah ya saat ini ya sekitar 1.500-an per Jumat. Masya Allah. Tahan dulu, nanti insya Allah kita akan
membahas lebih dalam tentang program-program yang Cak dan komunitas lakukan, tentunya bermanfaat bagi orang banyak. Dan insya Allah ibu-ibu nanti boleh bertanya di segmen berikutnya, tapi jangan kemana-mana pemirsa yang ada di rumah, masih terus dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, hari ini kita mengangkat sebuah topik yang sangat luar biasa sekali, inspirasi Jumat Berkah Berbagi. Sebelum kita persilahkan ibu-ibu yang ada di studio untuk bertanya, dan pemirsa yang di rumah yang ingin terhubung dengan line interaktif kita di 0811 081 1610 0386. Kita ulangi di 0811 6100 386. Kita ulangi di 0811 6100 363. Nah, Cak, izin tadi berbagi nasi kotak. Hanya itu saja Cak programnya, dan bersumber dari mana itu dana? Kita ada beberapa donatur. Ya. Karena udah lama boleh dibilang donatur itu akan menjadi tetap gitu ya. Donatur tetap, tapi juga selalu ada yang baru ya. Nah, dalam kita menggalangnya itu pakai kekuatan sosmed. Yaitu ya dari FB, dari Instagram, dari WhatsApp gitu. Nah, caranya begini. Setiap donatur itu hanya kita beri nomor ya. Misalnya transfer ini dari siapa, itu yang tahu siapanya itu hanya admin dan donatur sendiri. Soalnya untuk menghindari jangan sampai yang sumbangannya banyak merasa gimana terangkat, yang kecil jadi malu kan gitu. Jadi yang tahu siapa itu hanya admin dan donaturnya sendiri, seperti itu. Jadi para komunitas yang ada di dalamnya terdiri dari siapa aja itu, Cak? Masyarakat umum, siapapun. Maka dibuat gerakan Sahabat Jumat Berkah. Jumat Berkah, Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang ada di studio, ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada ibu-ibu? Mana yang ingin bertanya? Silakan, Bu. Sebutkan nama, dari mana? Ya, silakan. Sudah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Liza Handayani Hasibuan dari pengajian Al-Jihad Villa Mutiara Johor 1. Tema kita hari ini tentang Jumat Berkah ya Ustadz. Yang saya ingin tanyakan hanya kita sepakat kalau hari yang paling istimewa itu hari Jumat untuk berbagi. Yang mau saya tanyakan masalah waktu Ustadz. Manakah waktu yang paling baik untuk berbagi di hari Jumat? Apakah di pagi hari, siang hari, atau bahkan di sore hari? Itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini gaya-gayanya Ustadz ingin berbagi kepada kita semua. Di mana Ustadz waktunya itu Ustadz? Silakan. Aywa, baik. Ini dari Villa Mutiara Johor, Jordania, Johor dan sekitarnya. Jordania ya. Yang sekarang banyak pahalanya karena kesabaran jalan yang dibikin satu arah gitu ya. Cuman ini nggak kena dia tengahnya karena paling ujung masalahnya, paling ujung. Baik, jadi memang disebutkan ya bagaimana sebaik-baik hari itu adalah Jumat, afdolul ayyam yaumul jum'ah. Kemudian dalam gerakan berbaginya tentu merujuk kepada apa yang disampaikan tentang berbagi dan bersedekah. Afdolu memang ba'da subuh. Itu waktu terbaik itu pagi. Kenapa? Karena demikianlah kita memancing rizki untuk dilipat gandakan minimal 10 kali. Kita kan memulai hari nih mencari rizki, ya, baik dalam bentuk finansial, keuangan, atau kesehatan, ya, kebaikan satu hari itu, ya. Maka dimulai di waktu pagi, ya. Adapun sahabat Jumat Berkah mengambil ruangnya ruang sholat Jumat, ya, ngambil fadilahnya sholat Jumat sehingga orang pulang sholat Jumat langsung makan siang, ya, dan langsung menjadi darah daging yang insya Allah
pahala tubuh, raga yang sehat dengan makanan yang halal lagi baik itu menjadi pahala yang terus mengalir bagi siapapun yang bersedekah dengannya. Gerbu, gerakan berapa ribu itu, Cak? 10.000, 12.000 sekarang? Untuk di Medan 9.000. Oh, udah turun ya. Kemarin ger 7 gitu ya, 7.000 ya. Iya. Bilang sajalah gerbu, 7.000, 9.000 atau 10.000. Ada satu yang menyumbang, ada 2, ada 10, ada yang 100. Tadi telah dibuat mekanismenya sama teman-teman sahabat Jumat Berkah. Adapun kalau bicara tentang waktu yang lain, Jumat kan mustajab, Ustadz Uja, ya. Maka disebutkan afdoluhu itu waktunya kapan? Ba'da asar sampai tenggelamnya matahari, ya. Karena itu penutup hari. Jadi Jumat adalah waktu mustajab untuk berdoa dari awalnya sampai akhirnya. Tapi kapan yang paling mustajab dikatakan para ulama? Saat terbenamnya sang mentari tepat asar sampai maghrib. Itu afdoluhu. Ya, kita termasuk sekarang ini dapat ini. Jam 5 sampai menutup maghrib nanti insya Allah ini kabul doanya. Amin. Ya. Alhamdulillah kita juga menyapa Uja atas gerakan bersama Uja, ya. TVRI juga sama. Kita mencintai anak-anak istimewa disabilitas. Hafiz Quran. Ada Revin yang kita hadirkan kemari. Ini sedang menonton Uja, ya. Dan kita ucapkan selamat, alhamdulillah, insya Allah Februari ada yang mengumrohkannya. Ya, Mumawil dari Kota Rambutan, Kota Binjai, sahabat dari Ustadz Uja, juga demikian ananda kita, ada Tegar, Tuna, Daksa. Kemarin sudah ke FMJ juga Uja, cuman nggak sama Uja, kemarin sama saya pula. Ya, yang kemarin anak-anak kita istimewa, insya Allah Februari nanti ada yang berangkatkan umroh, mereka dan kedua orang tuanya. Sebelum berangkat, tadi saya sudah sampaikan sama Ayah Gubsu, insya Allah diterima untuk bersilaturahmi sebelum keberangkatan ke Tanah Suci oleh Ayah Gubsu, ya, Bapak Haji Edi Rahmayadi. Ya, demikian Uja. Nah, kepada Cak, apa yang dibagi itu makanan saja? Apa yang menerlatar belakangi kegiatan ini sebenarnya, Cak? Ya. Sehingga menginspirasi kita semua tentunya kan? Semua kita rasanya pernah mengalami masa-masa di mana satu nasi kotak itu sangat bermakna gitu. Jadi ketika kita masih dalam perjuangan lah gitu. Kalau kita tiduran di masjid, ya habis sholat zuhur atau habis sholat Jumat, mendapat nasi kotak itu rasanya sesuatu banget gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa berbuat seperti itulah kepada orang-orang yang kira-kira membutuhkan begitu. Jadi markas kita di mana? Markas kita di Masjid Nur Abiyat di Medan Sunggal. Jadi relawannya itu bukan hanya sekedar orang tua aja ya, Cak? Bukan, siapapun gitu. Gerakan berbagi ini sangat luar biasa. Nah, ibu-ibu ada yang ingin bertanya lagi? Ya, dipersilahkan. Dan pemirsa yang ada di rumah bisa terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Kita ulangi di 0811 6100 386. Kami persilahkan kepada pemirsa yang ada di rumah. Ibu-ibu menunggu pemirsa yang ada di rumah. Ada yang ingin bertanya? Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz-Ustaz yang di hadapan saya, seandainya kita hati ingin jadi donatur, tapi belum mampu, keinginan itu ada. Yang saya tanyakan, apakah berbagi ilmu atau menasihati orang juga termasuk berbagi di hari Jumat yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Leli Latif dari pengajian Qaulun Salim Malaylangi. Oh, siap. Makasih Ibu. Nah, itu gimana Ustaz? Dia nggak ada harta untuk berbagi, tapi mungkin dia ada ilmu, ada tenaga, atau itu bagaimana dalam pandangan Islam? Baik. Memang at-tabassumu shadaqah, ya, smiling saja, senyum saja sudah sedekah. Senyum kita sedekah itu.
Cuman kalau dibilang sama Cak tadi yang disenyumin lagi kelaparan, berat juga itu. Ngejek kok ya, ngejek kok ya. Ngejek kok udah kenyang kok ya, katanya gitu ya. Makanya kan gerakannya sebenarnya tidak begitu mahal lah. Andai kata gerbu saja gerakan 1.000 per hari atau gerbu gerakan 2.000 per hari, maka 6 hari sebelum menuju hari ke-7 di Jumatnya ada 12.000. 12.000. Ustadz, cuma bisa 1.000 ya 6.000 lah. Bikinlah, ya kan? Nasi urap ya kan? Nasi urap telur dibagi 4 apa bagi 2 itu. Itu seperti dalam sop sholat itu kan. Barisan pertama dapat onta, kedua sapi, ketiga kambing ya kan. Keempat ayam lah. Kelima telur ayam. Yang paling belakang dapat urapnya aja sama ikan asin. Jadi memang kenapa disebut dengan gerbu gerakan 10.000, 9.000 supaya memudahkan. Jadi kalau dikalkulasikan ya ini gerakan bersama ya, barokatul jamaah Uja. Kalau dikalkulasikan angka yang telah disumbangkan oleh sahabat Jumat Berkah sampai tahun ini tahun ke-5 menuju tahun ke-6 udah berapa miliar ya? Saya rasa mungkin sekitar 3 gitu. 3 miliaran. Itu dengan gerakan berjamaah. Ya memang cuma 10.000 dikali 2.000, 1.500 kita genepinlah 2.000 setiap Jumatnya. Ini sudah berapa ratus Jumat. Itulah umat Islam yang luar biasa kalau dengan cara berjamaah. 10.000 saja satu umat Islam untuk 200 juta rakyat Indonesia, maka sehari ini bisa kita kumpulkan 2 triliun rupiah. Udah bisa beli pesawat terbang kita. Berangkat haji dengan pesawat terbang asal dengan berjemaah tadi. Karena kita mempunyai keuntungan demografi populasi yang masif. Ya. Makanya kalau misalnya gerakan gerbu 2.000 per hari, ada 60.000 satu keluarga, ada berapa ribu kakak di Binjai, di Medan, di Sumatera Utara dengan 16 juta penduduknya itu. Itu dengan gerakan 60.000 berarti satu keluarga. Ada satu masjid membuat demikian. Ada 400 kakak, kalikanlah 60.000 kali 24 juta. Habis dalam setiap akhir bulan untuk beasiswa fakir miskin, anak yatim yang masih mau sekolah. Inilah gerakan-gerakan inspirasi yang coba kita bangun hanya dengan 10.000, 2.000, 3.000, bikinlah tabung bersama, ya. Jadi nanti saya harapkan SJB juga bisa bikin kencelengan subuh berkah. Jadi bagaimana 2.000 per hari satu keluarga, ya. Maka kalau sebulan itu terkumpul 60.000. Minimal 7 nasi bungkus 60.000 ya 7 lah ya. Ya 7 nasi bungkus setiap bulannya bersama nanti sahabat Jumat Berkah. Nah, Ustadz dan Cak, tentunya setiap kebaikan yang kita lakukan itu selalu ada tantangan ya Bu, selalu ada ujian. Ya, udah capek kita, uang kita, kemudian kita yang bergerak, tapi ada aja fitnah-fitnah ataupun orang-orang yang tak suka sama kita dengan kebaikan kita lakukan. Karena kalau udah menyangkut tentang uang, tahulah Bu, kalau duitnya kan, duit nggak dibawa mati, nggak ada duit mau mati rasanya kan. Ini karena saya pengalaman Ustadz, dengan gerakan-gerakan sosial seperti ini, mengcounter fitnah-fitnah yang terjadi itu. Itu bagaimana Ustadz dan Cak? Kira-kira memberikan inspirasi sehingga pemirsa yang ada di rumah dan kita semua tetap semangat dengan kebaikan kita lakukan. Tentunya tidak mengabaikan masukan-masukan Ustaz untuk evaluasi. Itu gimana Cak? Silakan. Terima kasih. Jadi selama ini memang tantangan itu selalu ada ya. Ada. Ya, kita masak nasi sampai 1.500. Kadang-kadang kan ada juga yang mungkin, ini kurang enak atau bau dan sebagainya, itu pasti ada. Jadi yang seperti itu kita tampung sebagai perbaikan kita di yang akan datang. Mengenai suara-suara sumbang ya kita agak tebal-tebal telinga aja kan gitu. Kalau kita terlalu tipis mendengar seperti ini, kita udah down dan sebagainya, mungkin kita nggak akan bergerak apapun kan gitu. Jadi ya Bismillah, selama menurut Allah baik, menurut kita baik, kita jalankan aja gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Mengcounter itu tadi Ustaz. Baik. Dan menguatkan kita. Iya. Baik Uja dan seluruh sahabat ngaji bareng di TVRI, di mana baginda Nabi memulai Islam dengan dirinya. Dan kebencian itu hadir dari semua manusia di sekelilingnya. Betul, ya. Jadi sendirian,
kemudian dibenci oleh satu kampungnya. Bahkan disampaikan oleh Nawfal bin Waraqah, pada satu masa engkau akan diusir oleh kaummu. Nabi sampai nangis kan, saya kan orang baik, kenapa harus diusir? Memang begitulah tanda kenabian, harus diusir. Dan andai kata aku masih hidup di waktu itu, aku akan menjadi orang pertama yang barisan terdepan membelamu. Tapi kan tahun ketiga kenabian, Nawfal bin Waraqah sudah meninggal dunia. Itu siapa? Pamannya Khadijatul Kubra. Ya. Jadi ketika Nabi dakwahnya enggak di TV, dakwahnya enggak ke masjid. Kalau masjid ini kan Uja memang orang yang sudah rajin sholat dan rajin bobo gitu kan, rajin tidur, ya kan. Jadi rajin sholat dan rajin tidur. Dapat 2 syafaat, syafaat Nabi Muhammad sama syafaat Mbak Surip. Ya kan? Bangun tidur lagi kan perjuangan. Sholat Jumat tadi saya lihat banyak kali yang berjuang. Bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Kepalanya puntung semua. Puntung semua ya. Jadi Nabi memulai itu. Ya, jadi kita bukan Nabi. Ya. Ya kan, kita bukan Nabi. Wajar saja dan itu menjadi bagian dari kerikil-kerikil surga yang kita himpun secara pasif ya. Jadi kita masuk surga secara pasif. Nggak tahu-tahu tiba-tiba masuk surga. Kenapa? Karena dulu engkau diejek oleh si fulan, diejek oleh si fulan, diejek oleh si fulan. Tapi ada inspirasi yang menarik, Uja dan Ca. Ya, ketika Nabi Muhammad berangkat ke Taif, ya, dalam rangka dakwah karena terusir pada awalnya, mafhumnya kalau di Taif lebih diterima lah. Ternyata sampai di Taif bahkan sampai berdarah. Malakatul Jabal, datanglah pemimpin malaikat gunung-gunung kepada Nabi Muhammad. Itu nanti kalau umroh diajak sama Uja ke Taif. Ada tempat di mana Nabi sampai tidur dengan, ya, ininya sangkan sempit tempatnya, berdoa dan menangis dalam doanya. Menariknya doanya, Allahumma akhrij min aslabihim may ya'buduka wa la yusyrika bihi syai'a. Doa Nabi, ya Allah, keluarkanlah dari tulang-tulang sulbi mereka anak cucu yang terlahir daripadanya menyembah kepadamu dan tidak berlaku syirik kepadamu. Biar kakeknya tidak beriman, biar ayah emaknya tidak beriman, tapi jangan anaknya, jangan cucunya. Hari ini di Taif semuanya muslim, tidak ada yang tidak muslim. Itulah doa Nabi Muhammad. Iya. Menarik sekali pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman. Masih semangat ibu-ibu ya. Nanti insya Allah di segmen berikutnya akan kita bahas lagi inspirasi tentang berbagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman. Syukran jazakumullah khair kepada pemirsa yang ada di rumah dan pemirsa yang ada di studio untuk terus mengikuti program yang sangat luar biasa. Masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Nah, kita beri kesempatan bapak-bapak yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kalau ingin pulang nanti dulu. Nah, ada bapak-bapak? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Nama saya Dari mana? Safi'i dari Persaudaraan Arek-Arek Surabaya. Masya Allah. Karena dari Arek-Arek Surabaya, Yo. yang mau saya tanya sama orang Surabaya, yakni Cak Mardi. Cak, mengenai berbagi Jumat Berkah ini sangat menginspirasi. Tentunya juga dari jamaah yang hadir di sini maupun pemirsa TVRI yang sedang menyaksikan acara ini ingin juga berbagi, ingin juga berdonasi. Nah, kalau sekiranya ada yang mau berdonasi, kemana Cak? Nomornya yang mau dikirim atau kontaknya juga yang mau dikirim. Nah, itu kira-kira Cak, karena sebagian kawan-kawan juga sudah bisik-bisik mulai tadi. Kemana kalau saya mau ngasih, katanya juga gitu. Kan tempatnya kan jauh, kan bisa juga transfer Cak. Ya. Nah itu. Mohon juga nomornya juga Cak disampaikan. Mana tahu juga pemirsa juga di rumah ada juga yang mau berbagi sebagai donatur juga. Nah itu Cak, itu pertanyaan saya. Terima kasih Cak. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa cara yang bisa ditempuh ya, yaitu di FB dan Instagram kita itu sudah ada
Jadi kalau dibuka di situ mengenai SJB, Sahabat Jumat Berkah, di situ ada nomor-nomornya. Tapi jujur saat ini saya nggak hafal kalau seperti itu. Jadi di FB sama di Instagram WA, ya. Instagram, insya Allah ada itu ya, gitu. Jadi saya tambah ya Ustadz, yang sekarang ada cabang kita itu ada yang dibilang tadi 6 kota di Sumatera dan 2 kota di Pulau Jawa. Jawa. Jadi dimulai dari Banda Aceh, Lok Sumawe, Takengon, Langsa, Pekanbaru, dan Medan sendiri. Sementara di Jawanya itu di Jogja dan kampung kami, Surabaya. Gitu. Itu Ustaz. Berarti akumulasinya Ustadz Uja ya, 1.500 kan hanya di Medan ya? Total Total sekarang. semuanya ya 1.500 di semua wilayah dan kota berarti Iya. dibagi. Oke. Good. Nah, ada lagi Bu, Pak yang ingin bertanya. Mungkin Bapak ada satu lagi ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zain Dari dari Fosil BKM, Kecamatan Medan Sunggal. Siap. Yang pertama ingin bertanya kepada Tuan Guru kita Ustadz Fadli Sudiro. Salam Muhammad. Begini Ustadz, bagaimana cara kita menumbuhkan kepedulian sosial kita terhadap sesama umat yang lain, umat muslim yang lain, sementara kita masih berada dalam kekurangan dalam hal ekonomi. Dan pertanyaan kedua kepada Pak Sumardi, selain program nasi ini, Sahabat Jumat Berkah ini, apa ada program-program yang lain yang bersinggungan dengan kemaslahatan umat ke depannya? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gimana Ustaz? Baik, subhanallah apa yang kita sebutkan di awal tadi, ya. Nabi Muhammad SAW sudah memotivasi kita Ustadz Uja kan? Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dibanding tangan di bawah. Maka Alkisah pernah sahabat mendapatkan kurban. Setiap tahun dapat kurban, tapi tidak bisa berkurban. Akhirnya dia bilang sama Nabi, Nabi, andai kata kurbanku ini, jatahku ini, ku beri kepada orang yang lebih miskin daripadaku, apakah ini terhitung bagian dari kurbanku? Ya, itu kurban bagimu. Itulah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menemukan keajaiban-keajaiban di jemaah-jemaah umroh kita, jemaah-jemaah haji kita yang terkesan papah dan tidak punya, ya. Ini ada tadi dari mana berarti? Dari Portugal, Persatuan Orang Sunggal, ya kan? Ini ada orang mana? Orang Perancis, Persetuan lewat Batangkuis. Ya. Di Oktober kemarin saya umroh. Ya. Nggak sama Uja tapi. Uja belum berangkatkan saya, ya. Nanti saya tunggu dari Uja ya. Siap. Itu ada namanya Pak Suwarno, tukang bangunan. Saya bertemu dengan istrinya langsung Ahad kemarin. Kami ada reunian sahabat umroh. Saya langsung ketemu istrinya dan saya tanyakan bagaimana ibu mampu menabung selama 30 tahun lebih agar suami ibu tukang bangunan ini bisa berangkat umroh. Saya tabung tanpa sepengetahuan suami saya, Ustadz. Moga-moga nonton deh. Ya. Ada anak yang sakit, ada anak butuh sekolah. Ini uang tidak pernah saya ganggu. Ngutang-ngutang Ustadz, tapi ini jangan. 2020 kemarin, subhanallah Pak Suwarno datang istrinya, itu malah kan masih corona kan 2020. Ya, ini tabunganku untuk ayah, untuk bapak berangkat umroh. 30 juta ditabung selama lebih dari 30 tahun. Kenapa bisa? Itu mental. Makanya sesekali coba Ustadz Uja juga boleh coba tuh. Di lampu merah kira-kira tuh. Ya, kalau ini cerita uang, bukan masalah mental. Coba kasih segepok 1 juta itu yang di lampu merah. Kira-kira kalau dia nggak cerita uang, dia kan pasti akan libur selama seminggu itu aja. Karena dapat 1 juta ngapain lagi ngemis kan begitu kan. Tapi yang namanya mental, besok dia datang lebih pagi, mana tahu ketemu Ustadz ini lagi jam segitu. Dapat 1 juta lagi. Padahal hanya semua kebutuhan makan saja, itu kan selesai 1 juta, seminggu bisa libur lah dia. Nggak usah minta. Cuman masalah mentalnya sudah mental minta. Bukan mental memberi. Maka sahabat Jumat Berkah menginspirasi. Tidak melalui SJB kata Cak Safi'i tadi, di samping rumahmu, di masjid rumahmu, 1 bungkus berilah kepada siapapun tetanggamu yang lebih miskin dengan Jumat Berkah tadi. Atau gerakkan pengajian wiritannya. Yuk kita 1 orang 2 nasi bungkus kita kirim ke masjid sebagai gerakan itu.
Bukan berarti semua harus menyuruh masak sahabat Jumat Berkah. Kalau sampai 1 juta bungkus ya ribet juga, Cak. Ya gimana masaknya ya? 1.500 saja udah ada nggak yang enak gitu, Cak ya. Apalagi yang lebih. Ini menginspirasi, harapannya semua jemaah tanpa melalui SJB saja, masjid-masjid terdekat, musola-musola terdekat, berbagilah di waktu Jumat. Berarti Pak, ingin sama-sama kita menularkan kebaikan ini. Inilah yang disebut dengan menginspirasi kita semua. Jadi nggak mesti satu wadah, Ustaz ya? Satu wadah, dan gerakan juga di sini aja arek-arek Surabaya. Tadi donor darah selama 31 tahun. Ini sedang mengurus murinya. Ya, komunitas yang tidak pernah berhenti. Per berapa bulan, Cak? 3 bulan sekali. Boleh disampaikan sama Cak di pertanyaan kedua tentang aktivitas lain. Fadhal, Cak. Aktivitas yang lain, Cak, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan kita ya di Arek Surabaya maupun di markas kita Masjid Nur Abiyat sekarang itu rutin sudah mengadakan donor darah. Kalau dulu 3 bulan sekali, tapi sekarang itu 2,5 bulan sudah boleh. Ya. Arek Surabaya sendiri sudah berjalan yang 31 tahun itu, tapi di markas kita di Nur Abiyat itu sudah 23 kali sampai sekarang. Ya. Nah, di samping kegiatan itu ada kegiatan lain, yaitu kita peduli lapas. Ya. Soalnya sekitar 810 km dari tempat kita itu ada satu tempat yang di mana saudara-saudara kita di sana seolah-olah kita lupakan kita. Ya, itu. Baik. Ya. Terima kasih, Cak. Ya. Mudah-mudahan ini semua menginspirasi kita semua. Ustadz, ada beberapa detik aja Ustadz, close statement Ustadz, biar semakin menjiwai kita untuk saling berbagi dan menimbulkan jiwa sosial. Silakan Ustadz. Baik, syukron sahabatku, sahabat ngaji bareng nyaman di hati. Inilah inspirasi Jumat Berkah berbagi. Bersama sahabat Jumat Berkah, hadir juga dari Villa Mutiara Johor Al Jihad, ibu-ibu yang suka berbagi, dari Kolbun Salim, Arek-arek Surabaya, Fosil, dan tentu SJB sendiri. Sahabatku, marilah kita bangun negeri ini dengan cara berbagi. Negeri sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Masjid berbagi, umat Islam berbagi, semuanya berbagi untuk Indonesia Pertiwi. Bangkit negeriku dengan berbagi. Masya Allah. Dah, kita masih ada waktu, Cak, sedikit lagi. Mungkin apa harapan ke depan SJB ini? Apakah SJB ini apa ya? Bentuknya komunitas biasa atau formil atau yayasan atau gimana, Cak? Untuk sementara ini masih komunitas biasa. Nantinya akan kita buat semacam yayasan supaya berkembangnya lebih hebat lagi gitu. Harapan ke depannya, Cak? Ya, kita harapkan apa yang kita lakukan itu bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain atau masjid-masjid lain, komunitas-komunitas yang lain. Memang ini bukan perbuatan mudah, tapi kalau kita tekuni, insya Allah kita bisa laksanakan itu. Sekarang anggota yang sudah dimiliki, Cak, sehingga mana tahu ada nih relawan-relawan yang lain yang ingin bergabung di SJB, itu bisa melalui siapa dan kemana? Jadi kita seperti yang saya utarakan di depan tadi, ada WA, ada Instagram. WA-nya bisa disebut, Cak, biar ibu-ibu atau pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Ada yang bisa menyebutkan WA-nya? Biar nanti pemirsa yang ingin menjadi donatur atau yang ingin tergabung, dipersilakan. Ada? Ya. 60 45 32 58. Bisa diulangi? Diulang yuk. 0812 60 45 32 58. Berarti di 081 26 04 53 28. Iya, Masya Allah. Jadi bagi pemirsa yang ada di rumah dan siapapun kita yang hari ini ingin berbagi melalui Sahabat Jumat Barokah, bisa di WA ya, di WhatsApp di 0812 6045 328. Kita ulangi di
0812604538. Ustadz, masih ada lebih kurang 2 menit rupanya Ustadz. Masya Allah. Berikan motivasi-motivasi biar kita seluruh yang ada di sini Ustadz dan pemirsa yang ada di rumah biar bisa ikut juga menimbulkan nilai-nilai sosial. Iya. Baik Ustadz Uja dan seluruh sahabat ngaji bareng di TVRI, inspirasi Jumat Berkah berbagi kali ini tentu menjadi bagian dari solusi untuk Indonesia, di mana para founding fathers kita, Nabi, sahabat tabi wa tabi'in juga mengajarkan itu. Bi amwalikum wa anfusikum innallaha ashtara minal mu'minina. Allah yang langsung membeli harta kita, jiwa kita. Siapapun yang menyedekahkannya fi sabilillah bi anna lahumul jannah. Dengan apa Allah memberinya? 10.000 itu, 9.000 itu, 7.000 itu dihargai Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Tentu dengan fadilah-fadilah lainnya. Dawu mardokum bisadaqah. Seorang ibu tukang lontong, suaminya divonis mati dengan kankernya. Menangis kemudian bersedekah setiap Jumatnya. Hanya dengan 20 nasi bungkus. 20 nasi bungkus tidak lebih selama sebulan dari Jumat itu. Suaminya disembuhkan Allah tanpa operasi. Dan sampai hari ini masih hidup. Jumat yang lalu beliau ikut, namanya Bu Sum. Ya, langganan anak saya untuk bontot sekolahnya. Sekarang suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Dawu mardakum bisadaqah. Yang sedang sakit, ayo berbagilah supaya sembuh sakitnya. Yang lagi miskin, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Sedekahmu akan dilipat gandakan, minimal 10 kali lipat. Bahkan bighairi hisab, tidak terbatas. Lagi miskin, sedekahlah biar berlipat ganda hartamu. Demikianlah semangat, inspirasi Jumat Berkah berbagi. Masya Allah, barakallahu fikum. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita, kepada bintang tamu kita. Terima kasih Ustadz, syukran. Jazakumullah khairul jaza. Barakallahu fikum. Dan kira-kira Ustadz, apa agenda ke depannya nih Ustadz? Oh, subhanallah, tetap saksikan Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara 2023. Insya Allah Ahad nanti bersama Uja, bersama Ustadz Rizkil Asri, bersama juri kehormatan kita, Ustadz Dr. Safira Jandi. Ya, jam 10 sampai jam 12 Bunda, live di TVRI. ADC Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah menjadi dai di TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Masya Allah. Ya, terima kasih Cak. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan Allah melipat gandakan kebaikan yang telah dilakukan. Amin. Dan ibu-ibu terima kasih ya semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita semua ya. Amin. Yang susah Allah kayakan, amin. Amin. Yang banyak utang Allah lunaskan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Aman. Ila liqa ma'asalama subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ngaji bareng di TVRI. Aman. Ngaji bareng di TVRI. Aman. Ngaji bareng di TVRI. nyaman di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abbal baraya astaghfirullah minal